Halo, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini saya akan membahas SEO checklist ya. Jadi ada banyak sekali item di SEO itu yang harus kita selesaikan. Salah satunya itu adalah di urutan pertama. Ketika kita ingin mengaudit sebuah website, kita harus memastikan robot.txt-nya itu baik dan benar. Namun sebelum itu, apa itu robot.txt? Saya akan jelaskan dengan PowerPoint sebagai berikut. Jadi robot.txt itu adalah, saya pakai slideshow yang ini. So robot.txt itu adalah satu cara untuk memberitahu search engine itu bisa Google, bisa Bing, AltaVista dan lain-lain, untuk mengcrawl atau mengambil data atau konten yang ada di dalam website kita, dan untuk memberitahu search engine juga mana yang jangan dia indeks atau kita melarang dia untuk mengindeks. Akan tetapi ada banyak orang yang salah paham bahwa mereka mengira robot.txt itu ketika kita tidak mengizinkan search engine untuk nge-crawl ya konten kita atau salah satu folder di dalam website kita, orang-orang mengira Google tidak mampu atau tidak bisa mengindeksnya. Mesti kita sudah declare di robot.txt. Dan itu sebenarnya salah, seperti yang ada di dalam PPT ini. Is used mainly to avoid overloading your site with the request. Jadi biar tidak membanjiri website kita. Karena kalau kita izinin semua untuk di-crawl, kemudian si crawler itu sendiri akan sibuk dengan folder atau konten-konten yang tidak penting atau yang tidak ingin kita diindeks di Google. Nah, dengan robot.txt kita mampu memilah-milah mana yang boleh, mana yang kita izinkan untuk diindeks, dan mana yang kita tidak izinkan untuk diindeks. So, robot.txt itu tidak mampu, ini seperti yang tertulis di sini, it is not mechanism for keeping a web page out of Google. Jadi bukan sesuatu yang bisa membuat Google itu untuk tidak mengindeks konten yang ada di website kita. So, tapi jika teman-teman ingin ngeblok search engine, maka caranya cukup sederhana. Kasih password saja di konten itu atau kasih no index. Nah, kalau kita tulis no index di situ di tags HTML-nya, maka umumnya search engine itu tidak akan melakukan proses yang namanya indexing di situ. Jadi bukan via robot.txt ya, tapi kita langsung kasih tags HTML no index dalam HTML-nya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi, robot exclusion. Jadi website and page can be specified that robot should not crawl. Atau dengan robot.txt ini kita bisa mengklasifikasi, kita bisa menjelaskan, memberikan deskripsi di dalamnya bahwa folder ini itu tidak boleh di crawl oleh search engine. Kemudian selanjutnya robot exclusion protocol ini, kita sebagai web administrator atau yang punya website itu kita taruh robot.txt itu di root folder kita. Ini seperti yang saya berikan di sini, sample.com/robot.txt. Atau saya bisa kasih contoh dengan websitenya si Google sendiri. Ini kebetulan saya sudah buka tadi. Ini robot, atau kita ulang biar teman-teman yakin di sini, google.com/robots.txt. Saya perbesar biar mudah untuk dilihat. Jadi di dalam robot.txt itu bisa berisi berbagai macam hal ya, tapi poin pentingnya itu adalah yang kita mengizinkan atau yang ingin kita diindeks oleh Google, konten maupun folder yang ingin diindeks oleh Google maupun yang tidak. Dalam contoh ini di sini ada tulisan user strip agents, artinya user agents itu search engine apapun itu tidak diizinkan. Ini punyanya Google ya, tidak diizinkan atau disallow. Titik 2 ini yang /search. Jadi apapun yang hasil dari google.com/search di sini itu tidak boleh diindeks oleh search engine atau Google tidak mengizinkannya. Itu maksudnya yang ada di sini. Meskipun kalau kita akses /search dia langsung redirect ke dalam sini, langsung redirect ke web HP ini. Kemudian di sini di baris ketiga ada tulisan allow search/about. Nah, tetapi yang tadi itu /search itu tidak diizinkan. Tetapi
slash about dari slash search slash about ini diizinkan, atau search slash static. Jadi yang tidak boleh diizinkan itu hanya slash search saja. Kemudian bagaimana jika teman-teman semua yang ada di dalam folder slash search ini tidak boleh diindeks oleh Google atau oleh search engine? Caranya sederhana juga. Saya kasih contoh di sini. Nah, ini kan sudah ada tulisan nih, disallow. Jadi kalau kita tidak ingin mengizinkan si search engine di semua folder atau semua konten yang berada di slash search, itu caranya cukup sederhana. Jadi di dalam slash search ini, slash search, kasih slash lagi, kemudian kasih bintang. Nah, bintang yang ada di sini, atau kali, tapi saya lebih familiar ini dengan sebutan bintang ya, atau kali, ini artinya kita tidak mengizinkan search engine untuk nge-crawl semua konten yang berada setelah slash search. Begitu juga dan yang user agent ini, user agent dia mengizinkan semua, ini dia sedang ngasih tahu ke semua agennya si search engine. Nah, ini bintang ini artinya semua atau keseluruhan. Kalau kita tidak mengizinkan bagaimana? Kalau kita ingin mengizinkan bagaimana? Kebalikan dari disallow. Jadi kebalikan dari disallow adalah, maka isinya akan jadi allow. Kalau ini artinya kita mengizinkan semua yang berada dalam slash search ini untuk di-crawl oleh search engine. Seperti itu. Jadi ini sangat sederhana saja isinya. Umumnya sih berisi 3-4. Yang poinnya ya, bukan barisnya. Kalau barisnya bisa macam-macam. Poin pertamanya itu adalah kita memberitahu semua user agent dari search engine, which is dalam hal ini seperti ini. Yang kedua isinya adalah disallow atau allow, itu yang teman-teman lihat di sini, disallow dan allow. Yang ketiga isinya umumnya itu adalah sitemap, tapi karena ini berhubung Google, jadi dia tidak memberikan sitemapnya di sini. Di sini dia memberikan sitemapnya. So ini Google sitemapnya si Google. Jadi robot.txt punyanya Google ini adalah contoh yang sempurna. Kita bisa akses ini sebenarnya. Coba kita lihat isinya apa. Ya, isinya ini adalah sitemapnya si Google. Saya kecilin. Ini adalah sitemapnya si Google. So, isi konten yang dimiliki oleh Google. Kita tahu konten yang dimiliki oleh Google itu sangat banyak sekali. Tetapi mayoritas itu adalah search query, yang mana search query itu tidak dimunculkan di dalam sini. Seperti itu. So, kita balik lagi ke sini. So, saya ulangi lagi. Umumnya itu isinya adalah 3-4 hal, bisa lebih dari itu, tapi umumnya 3-4 hal. Yang pertama user agents, yang kedua allow atau disallow, and then ketiga disallow, yang keempat itu adalah sitemap. Jadi posisi sitemap itu diberitahu di dalam robot.txt juga. Kemudian kita beralih ke fungsinya. Fungsinya itu untuk apa sih setelah dia ada di sini? Karena kita balik ke PPT yang ini. Cara kerja search engine itu adalah, cara kerja crawler itu adalah dia mengindeks atau mengcrawl konten itu dari atas ke bawah. Yang kalau dari atas ke bawah artinya di sini dia domain kita. Let's say namanya adalah sample.com, maka itu akan diindeks. Kemudian crawler itu akan mencari robot.txt. Jadi langsung ke sample.com/robot.txt. Itu umumnya akan terjadi dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana robot.txt yang baik dan benar? Robot.txt yang baik dan benar itu harus melingkupi semua hal yang tadi itu. Umumnya kita beritahu user agent mana saja. Kalau ingin membatasi kita bisa juga lakukan di dalam situ. Artinya user agent disallow, tapi yang kita lihat di contohnya Google tadi itu adalah user agent allow. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah disallow. Jadi kita tidak menginginkan atau kita memberitahu search engine untuk tidak meng-crawl folders ataupun konten yang di dalam website kita. Yang ketiga isinya itu adalah allow atau kita mengizinkan search engine untuk meng-crawl konten kita. Yang keempat itu adalah sitemap. Sitemap ini kita beritahu semua isi konten kita itu di dalam robot.txt. Kenapa seperti itu? Karena kalau teman-teman lihat di dalam PPT ini, PowerPoint ini, karena sistemnya cara kerjanya adalah seperti ini. So, di dalam sitemap tadi itu, search engine itu mampu mappings atau mampu melihat peta dari keseluruhan konten yang kita punya. Makanya disebut sebagai sitemap. Jadi keseluruhan konten yang kita punya tergambar di sitemap. So,
Kita lanjut lagi. Lalu setelah kita nulis robot.txt, kita harus upload kemana? Kita harus upload ke root folder kita. Dengan demikian bisa diakses di nama domain teman-teman, nama domain, terserah nama domainnya yang sudah dibeli apa, nama domain.com atau .net dan terserah, itu akan bisa diakses di robot.txt seperti ini. Boleh nggak di luar sini? Boleh. Misalkan teman-teman buat satu folder robot, kemudian ditaruh di dalam sini robot.txt. Bisa nggak? Boleh begini nggak? Boleh. Syaratnya adalah yang nama domain teman-teman ini atau posisi robot.txt ini itu harus diberitahukan ke search engine seperti Google. Di sini saya coba buka. Di sini ada namanya robot.txt tester atau robot testers. Ini saya kasih sampel kebetulan dengan Stack Butler ini. Nah, di sini kita bisa lakukan tes atau kita bisa submit robot.txt kita. Dengan demikian itu akan terregister di Google. Lalu bagaimana dengan search engine yang lain? Nah, search engine yang lain kemungkinan akan punya masalah meskipun search engine yang lain akan berusaha menemukan robot.txt kita. Tetapi pada umumnya ini on average ya, secara garis besar itu orang-orang akan menempatkan di nama domain /robot.txt, tidak ke dalam folder tertentu. Tapi kalau kita menaruhnya di dalam folder tertentu, maka kita harus declare atau kita memberitahu si search engine itu sendiri, baik itu Google maupun Bing, di mana posisi robot.txt kita. Dengan demikian mereka atau search engine tersebut tidak akan mengalami masalah ketika ingin nge-crawl robot.txt kita. So, mudahan sampai di sini sudah dipahami apa itu robot.txt dan bagaimana cara menuliskan yang baik dan benar. Saya ulangi lagi, yang ada di Google tadi itu, yang ada di sini itu adalah contoh yang sangat baik ya. Oke. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai robot.txt. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.